Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Insyaallah taala kita akan memulai pembahasan sebuah buku ringkas yang berjudul 25 dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya, yang harus lebih kita takutkan daripada semua dosa apapun, bahkan dari semua bahaya apapun. Sampai bahaya yang mengancam nyawa kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya dosa syirik. Lebih berbahaya dosa syirik daripada dosa atau daripada bahaya yang mengancam jiwa kita. Sehingga andai kita harus kehilangan nyawa untuk mempertahankan tauhid atau agar tidak terjerumus dalam dosa syirik, maka hendaklah kita lakukan. Kalau kita harus kehilangan nyawa demi agar tidak terjerumus dalam dosa syirik, hendaklah kita lakukan. Sebagaimana dalam hadis yang disebutkan di kata pengantar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta wa hurrikta." Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walau kamu dibunuh dengan cara dicincang dan dibakar. Subhanallah jemaah sekalian, dicincang itu bukan sekali penggal, dipenggal sedikit-sedikit baru mati. Dipenggal sedikit-sedikit baru mati. Kalau sekali penggal di leher sudah langsung sakitnya itu saja. Setelah itu terpisah ruh dari jasad, nggak ada lagi rasa sakit. Tapi kalau dicincang-cincang dulu baru mati, sakitnya tentu sangat dahsyat. Tetapi Nabi SAW mengatakan, andai kita harus dibegitukan agar tidak melakukan dosa syirik, maka itu lebih baik. Ataupun dibakar, mati perlahan-lahan dengan cara terbakar. Andai kita disuruh memilih melakukan dosa syirik atau mati dibakar, maka kita harus memilih mati dibakar. Itu bahayanya lebih ringan. Itu bahayanya lebih ringan. Dan bahkan Nabi SAW ketika menyampaikan tentang 3 amalan yang dengannya kita bisa menggapai manisnya iman, beliau mengatakan, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wa an yuqdhafa fin nar ahabbu ilaih min an ya'uda ilal kufri ba'da id anqadhahu Allahu minhu. Seseorang itu tidak akan bisa menggapai manisnya keimanan
sampai dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan dosa kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya. Jadi jamaah sekalian, andai kita harus memilih melakukan dosa kesyirikan atau kekafiran, ataukah dibunuh dengan cara yang paling kejam, maka kita pilih dibunuh dengan cara yang paling kejam. Itu bahayanya lebih ringan daripada melakukan dosa syirik. Kenapa jamaah sekalian? Karena bahayanya hanya saat itu saja. Saat beberapa menit disiksa kemudian mati, ataupun beberapa jam, ataupun beberapa hari. Tapi bahaya dosa syirik kekal abadi dan jauh lebih menderita. Itu masalahnya. Sehingga Nabi SAW mengatakan, jangan kamu mempersekutukan Allah walaupun kamu dibunuh dengan cara dicincang atau dibakar. Hanya saja jamaah sekalian, dalam syariat Islam Allah berikan keringanan. Kalau kita dalam kondisi dipaksa, apakah melakukan kekafiran atau dibunuh dan disiksa? Dalam syariat Islam Allah berikan keringanan, yaitu boleh kita secara zahir melakukan kekafiran itu, tapi tidak secara batin. Contohnya, kita disuruh mengatakan misalkan si fulan adalah Tuhan, si fulan adalah sesembahan. Itu ucapan syirik. Tapi ketika kita dipaksa, kalau kita tidak melakukannya akan tertimpa mudarat besar, dan kita nggak bisa lari, nggak bisa juga melawan. Maka syariat Islam memberi kemudahan. Boleh kita menuruti paksaan itu hanya secara zahir, namun hati kita menolak. Tapi kalau hati kita menyetujui, maka kita kafir. Kita kafir. Na'udzubillah. Jadi ini keringanan yang Allah berikan kepada umat Islam. Namun kalau mau sabar sampai mati pun boleh juga. Andai dia tidak bisa bersabar, dia hanya menyepakati secara zahir, secara batin dia mengingkari, maka boleh. Sebagaimana di surat An-Nahl Allah mengatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dengan keimanan. Baik. Lalu apa saja jemaah sekalian bahaya syirik? Di sini saya sebutkan 5 bahaya syirik yang paling besar. Bahaya syirik sangat banyak, namun 5 inilah yang paling besar, yang paling berbahaya. Yang pertama adalah syirik merupakan dosa terbesar. Sebagaimana Allah sebutkan, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuh. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya saat ia memberi nasihat kepadanya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah atau berbuat dosa syirik, karena sesungguhnya dosa syirik itu adalah kezaliman yang besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku kabarkan dosa yang paling besar? Salasan, beliau sebutkan sampai 3 kali. Qulna bala ya Rasulullah. Kami menjawab, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah.
Qala, maka beliau bersabda, al-isyraku billah wa uququl walidain. Dosa yang paling besar itu adalah mempersekutukan Allah dan durhaka pada kedua orang tua. Jadi jemaah sekalian, kalau begitu dosa syirik harus lebih kita takutkan, karena inilah dosa yang paling besar. Dan Luqman, subhanallah, beliau itu bukan seorang nabi, hanya orang biasa. Bahkan beliau adalah orang yang dianggap sebelah mata oleh masyarakatnya di zaman itu. Hanya dipandang sebelah mata saja. Beliau orang hitam. Tapi kenapa Allah muliakan dia sampai namanya disebut dalam Al-Quran dan bahkan dijadikan nama satu surat khusus. Dan beliau juga bukan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari umat terdahulu. Bukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beliau sampai dimuliakan, diharumkan namanya dalam Al-Quran? Karena jemaah sekalian, beliau memiliki untayan-untayan mutiara nasihat untuk anaknya. Jadi ini adalah teladan khusus bagi para ayah. Maka jemaah sekalian, dari banyaknya nasihat beliau kepada anaknya, nomor satu adalah larangan berbuat syirik. Menunjukkan kepada kita dosa syirik itu adalah dosa terbesar dan juga kezaliman terbesar. Yang kedua, dosa syirik menghapuskan amalan. Sebagaimana Allah tegaskan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Andai mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang mereka kerjakan. Surat Al-An'am ayat 88. Juga di surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi walaupun orang itu rajin sholat, puasa, zakat, haji, semua amal ibadah dia lakukan, sekali dia berbuat syirik, terhapus semua amal ibadahnya. Walaupun dia ibadah sudah 50 tahun lamanya, lalu dia berbuat syirik, terhapus semuanya. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya bahaya dosa syirik. Kemudian yang ketiga, dosa syirik tidak terampunkan apabila pelakunya tidak taubat sampai mati. Sebagaimana Allah tegaskan dalam dua ayat surat An-Nisa 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada syirik itu kalau Allah menghendaki. Maksud ayat ini jemaah sekalian, andai seorang itu mati dalam keadaan berbuat dosa atau belum bertobat kepada Allah, dosa apapun masih ada harapan diampuni oleh Allah kecuali syirik. Jadi dia seorang koruptor misalkan, seorang pemakan riba, peminum khamar, penjudi, sampai mati nggak tobat, maka masih mungkin Allah mengampuni dia kalau Allah menghendaki.
Namun orang yang berbuat dosa syirik nggak akan diampuni. Menunjukkan kepada kita betapa besarnya murka Allah terhadap pelaku dosa syirik itu. Tapi sekarang orang kalau dengar orang lain berbuat dosa kan marah. Dia lebih marah dengar ada seorang koruptor daripada orang berbuat dosa syirik. Menunjukkan dia nggak paham. Dosa syirik itu lebih besar dosanya, lebih dimurkai oleh Allah. Betul, kita pantas marah kalau mendengarkan ada pejabat korupsi diamanahkan uang rakyat tapi dia korupsi. Kita marah, boleh, wajib kita marah. Tapi kita harus lebih marah lagi ketika mendengarkan ada orang berbuat dosa syirik, karena itu lebih besar dosanya. Andai korupsi itu boleh didemo, pelaku dosa syirik lebih pantas untuk didemo. Tapi demonstrasi itu bukan cara yang benar. Cuma saya katakan, andaikan demonstrasi untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar atau untuk mengontrol para pejabat, itu bukan cara yang benar, bertentangan dengan syariat. Tapi bukan itu pembahasan kita. Cuma kita katakan, andai karena orang korupsi kita boleh demo, orang yang berbuat syirik lebih pantas kita demo, karena dosanya lebih besar, jemaah sekalian. Jadi jangan sampai kita tertipu oleh setan, seakan-akan ada dosa lain yang harus lebih kita marah terhadap pelakunya daripada dosa kesyirikan. Iya. Adapun kalau seseorang itu bertobat, maka dosa apapun itu akan Allah ampuni, walaupun dosa kesyirikan dan kekafiran. Iya. Bahkan jemaah sekalian, seseorang itu kalau dia tobat dari dosa syirik, semua dosanya Allah ampuni. Makanya mentauhidkan Allah, meninggalkan dosa syirik, itu adalah penyebab terbesar dosa-dosa kita diampuni. Lebih daripada taubat. Lebih daripada taubat. Jemaah sekalian, kalau ada orang misalkan melakukan dosa makan riba dan berjudi, lalu dia taubat dari dosa makan riba, tapi berjudinya dia belum taubat, maka yang diampuni hanya makan ribanya, berjudinya belum diampuni. Namun kalau dia bertobat dari dosa syirik, semua dosanya diampuni. Semua dosanya diampuni. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, "Ama ta'lam ya Amr annal Islam yajubbu ma qablah." Tidakkah engkau mengetahui wahai Amr, kalau kamu masuk Islam, meninggalkan semua dosa syirik, maka itu akan menghapuskan semua dosa-dosamu. Dan bahkan jemaah sekalian, kebaikan orang-orang kafir tadi, ketika mereka masuk Islam, menjadi terhitung, yang tadinya enggak terhitung. Sebagaimana juga Allah katakan, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka, kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi enggak diterima sedekah mereka. Semua amal soleh mereka pun tidak diterima. Kenapa? Karena dosa kesyirikan dan kekafiran. Tapi ketika mereka bertobat meninggalkan dosa syirik, kebaikan-kebaikan itu diterima. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, "Aslamta ala ma aslafta minal khair." Kamu masuk Islam
meninggalkan dosa-dosa syirik, maka kamu membawa semua kebaikan yang dulu kamu lakukan semasa musyrik. Subhanallah. Begitu pula jemaah sekalian, amal-amal soleh yang kita kerjakan itu semua penghapus dosa. Amal-amal soleh yang kita kerjakan adalah penghapus dosa. Tapi dosa yang terhapus itu kecuali syirik. Syirik nggak akan terhapus hanya dengan amal-amal kebaikan yang kita lakukan. Bahkan sebaliknya, sebagaimana poin nomor 2 tadi, justru syirik itulah yang menghapuskan amal kebaikan kita. Dan juga faktor lain yang dapat menghapus dosa kita adalah musibah. Jadi jemaah sekalian, para nabi dan rasul dan para ulama salaf dahulu ketika ditimpa musibah bukannya sedih, malah bersyukur. Ini tingkatan tertinggi orang yang tertimpa musibah, yaitu bersyukur. Kenapa jemaah sekalian? Ada orang ditimpa musibah malah bersyukur. Karena dia tahu di balik musibah itu ada banyak kenikmatan. Di antaranya apa? Terhapus dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, sampai duri kecil yang menusuk dirinya. Dan inilah rahasianya mengapa orang-orang beriman pun merasakan sakaratul maut. Di antara hikmahnya adalah agar dengan itu dosa-dosa kita diampuni. Tapi jamaah sekalian, itu nggak berlaku bagi dosa syirik. Musibah sebesar apapun menimpa kita, dosa syirik nggak akan terhapus. Dosa syirik hanya bisa diampuni oleh Allah dengan cara kita bertobat darinya. Kita tinggalkan dosa syirik itu dan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dahsyatnya murka Allah terhadap perbuatan dosa syirik. Kemudian yang keempat, dosa syirik menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, membatalkan keislamannya, menyebabkan dia kekal di neraka dan menjadi makhluk yang paling hina, yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun mungkin dia di dunia dihormati oleh orang-orang yang tidak beriman atau kurang iman. Orang-orang yang tidak beriman atau punya iman tapi imannya sangat kurang, atau dalam dirinya punya penyakit kemunafikan, menghormati orang-orang kafir, orang-orang yang berbuat dosa syirik, padahal mereka di sisi Allah adalah seburuk-buruk makhluk. Di antaranya Allah tegaskan di surat Al-Bayyinah ayat ke-6, "Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina." Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah, fi nari jahannam khalidina, mereka tempat mereka di neraka jahanam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi jemaah sekalian, 3 pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Pertama, dosa syirik membatalkan keislaman, karena Allah mengatakan orang-orang musyrik itu adalah orang-orang kafir. Yang kedua, menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Jadi
seburuk-buruknya seorang muslim, pertama, ketika dia menghadap Allah masih ada harapan diampuni. Sebagaimana yang kita bahas di poin yang ketiga. Itu kalau Allah menghendaki. Walaupun sampai mati dia nggak tobat, dia diampuni dan langsung masuk surga. Tetapi kalau Allah menghendaki dia untuk diazab, maka azabnya tidaklah kekal. Suatu hari dia akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dengan syarat dia tidak berbuat dosa syirik. Karena orang musyrik kekal di dalam neraka dan tidak bisa mendapatkan syafaat. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menegaskan, malidzalimina min hamimi wala syafi'in yuta. Tidak ada bagi orang-orang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat yang akan diizinkan memberi syafaat kepada mereka. Kemudian yang ketiga, kata Allah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Makhluk yang paling hina, artinya yang paling Allah murkai, adalah orang musyrik, yang paling rendah derajatnya. Bahkan mereka lebih rendah dan lebih sesat daripada hewan. Sebagaimana di ayat yang lain Allah menegaskan, innahum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Subhanallah. Menunjukkan kepada kita Allah sangat marah kepada mereka, sehingga mereka dihukumi sebagai seburuk-buruk makhluk. Kemudian yang kelima, ini yang terakhir yang bisa kita sampaikan di kesempatan ini. Orang yang berbuat dosa syirik itu adalah orang yang dikuasai oleh setan dan dikendalikan oleh hawa nafsunya. Kemudian ketika dia mati kelak, ruhnya tertolak di langit, lalu akan dilempar kembali ke bumi. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hajj ayat ke-31. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafuhu tayr aw tahwi bihi rih fi makanin sahiq. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan ia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, kemudian diterbangkan oleh angin, atau terlempar di bawah angin ke tempat yang jauh. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat ini. Ayat ini memiliki dua makna. Ayat ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, ayat ini adalah al-mathal, perumpamaan. Para ulama ahli tafsir menjelaskan ayat ini adalah sebuah perumpamaan. Kata Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama'i fatakhtafu tayr aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiqa. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seakan dia jatuh dari langit, kemudian disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Maka perumpamaannya adalah tauhid itu seperti langit yang tinggi serta luas dan mulia. Yang tinggal di langit itu adalah makhluk yang mulia, para malaikat. Para malaikat. Dan Allah di atas arsy, di atas langit yang ketujuh. Itulah perumpamaan tauhid. Maka orang yang tidak memiliki tauhid,
dia tidak akan bisa naik ke langit. Dia tidak akan bisa naik ke langit. Maka dia tertolak di langit. Dia dilempar ke bumi yang paling bawah. Maka itu adalah perumpamaan rendahnya kesyirikan. Dari langit jatuh ke bumi. Dari tempat yang sangat tinggi jatuh ke tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah itu adalah perumpamaan kesyirikan. Kesyirikan adalah sesuatu yang rendah. Dan orang yang berbuat dosa syirik adalah orang yang rendah. Kemudian dia disambar oleh burung. Maknanya adalah dia dikuasai oleh setan. Itu burung dalam ayat ini adalah perumpamaan setan yang menguasainya, bagaikan seekor burung yang mencengkeram dia dan mencabik-cabik jasadnya. Maka dia dikendalikan, dikuasai oleh setan. Kemudian dia diterbangkan oleh angin sampai ke tempat yang sangat jauh. Itu perumpamaan dia dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya orang-orang musyrik itu, jamaah sekalian, tidak peduli dengan halal dan haram. Mereka dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Apapun yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka, maka mereka lakukan. Sehingga mereka itu bisa menjadi lebih buruk daripada hewan, lebih sesat daripada hewan. Baik, ini makna yang pertama. Orang-orang musyrik itu benar-benar dikuasai oleh setan dan dikendalikan oleh hawa nafsu mereka, dikarenakan dosa syirik yang mereka lakukan. Kemudian makna yang kedua, jamaah sekalian, adalah benar-benar dilempar dari langit. Ini makna yang kedua, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang panjang tentang perjalanan ruh. Dalam hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fatutrahu ruhuhu tarhan hatta taqa'a fi jasadihi." Ruhnya itu dilempar dengan satu lemparan dari langit sampai menyatu kembali dengan jasadnya. Subhanallah. Jadi betul-betul dia dilempar. Karena ketika malaikat mencabut ruhnya, kemudian ada malaikat yang lain yang telah menyiapkan sebuah bejana dari neraka. Maka ruhnya ditempatkan di situ. Lalu mereka bawa dia dengan mengeluarkan bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi ini. Mereka bawa dia ke atas untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tidak mau berjumpa dengannya. Jangankan naik sampai ke atas langit yang ketujuh, langit pertama pun tidak dibukakan untuknya. Langit pertama pun tidak dibukakan untuknya. Inilah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-40. Innalladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, la tufattahu lahum abwabus samai, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit. Wala yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Artinya mustahil mereka bisa masuk surga, naudzubillah. Maka ketika mereka tertolak di langit, mereka dikembalikan ke bumi dengan cara dilempar. Setelah dilempar, menyatu kembali dengan jasadnya. Lalu datang malaikat Munkar dan Nakir
untuk bertanya kepadanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu, dan dia tidak bisa menjawab, maka dia mendapatkan azab kubur. Dan itu adalah azab yang lebih dahsyat, siksaan yang paling dahsyat. Tidak ada satu penderitaan dan rasa sakit di muka bumi ini yang bisa menyamai penderitaan di alam kubur. Sampai Nabi SAW mengatakan, wa ma ra'aitu manzaran qat illa wal qabru afdha minhu. Tidaklah aku melihat pemandangan yang mengerikan kecuali kuburan itu jauh lebih mengerikan. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW dalam hidup beliau hampir 30 peperangan beliau pimpin sendiri. Beliau melihat pertarungan, pembunuhan yang mengerikan. Tapi kata beliau SAW, tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan daripada alam kubur. Jadi nggak ada apa-apanya semua penderitaan di dunia ini dibandingkan siksa kubur. Oleh karena itu, di awal tadi kita katakan, sebagaimana hadis Nabi SAW, lebih baik mati tersiksa daripada melakukan dosa kesyirikan. Lebih baik sakit mati sekalipun daripada datang ke dukun misalkan untuk berobat. Maka itu termasuk dosa syirik. Itu lebih berbahaya daripada kematian yang paling mengerikan. Ya. Inilah jemaah sekalian, minimalnya 5 bahaya dosa syirik. Tentu masih banyak lagi bahaya dosa syirik, namun ini yang bisa kita sampaikan. Barangkali sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kita di dalam dan masjidnya ada kubur, itu termasuk syirik atau tidak kalau menjelaskan? Baik. Sholat di masjid yang ada kuburan itu adalah pintu kesyirikan, di antara pintu kesyirikan yang paling besar. Jadi pertanyaannya, apakah itu syirik atau bukan? Maka tergantung niat orang yang melakukannya. Kalau dia niat menyembah Allah, maka sholatnya di masjid yang ada kuburannya adalah perbuatan dosa yang bisa menjadi pintu terbesar kepada dosa syirik. Jadi kalau dia niat sholat menyembah Allah, maka bukan syirik, tapi pintu kesyirikan, bahkan di antara yang terbesar. Di antara pintu kesyirikan terbesar adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan itu kebiasaannya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang Nasrani di negeri Habasyah. Kata beliau, ulaika idza mata fihim rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila wafat orang soleh di kalangan mereka, maka mereka bangun tempat ibadah di kuburannya. Kemudian mereka buat gambar-gambar bernyawa, maka mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah.
Juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi jamaah sekalian, hadis-hadis ini mengandung larangan beribadah di kuburan. Mencakup 3 bentuk larangan. Ada kuburan tapi nggak ada bangunan, atau ada bangunannya dan ada kuburannya, kuburan duluan kemudian masjid dibangun di kuburan itu, atau yang ketiga masjid duluan kemudian orangnya dikubur di masjid itu. Maka semuanya terlarang, dilarang keras dalam hadis-hadis yang paling sahih diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Namun tidak sampai dihukumi syirik kalau niatnya menyembah Allah, tapi itu pintu kesyirikan. Pintu kesyirikan yang telah menjerumuskan Yahudi dan Nasrani dalam syirik. Bahkan umat yang pertama terjerumus dalam syirik karena itu, yaitu umat Nabi Nuh alaihi salam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia sholat di situ dengan niat mengagungkan penghuni kubur itu, maka itu syirik. Jadi kenapa dia pergi sholat di masjid yang ada kuburan? Dia bukan sekedar ingin mengagungkan Allah, tapi dia ingin mengagungkan penghuni kubur itu. Maka itu adalah syirik. Sama saja dia menyembah penghuni kubur itu. Karena dasar daripada ibadah itu adalah 2 hal. Pengagungan dan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 2 dasar pondasi ibadah kita. Pengagungan dan cinta kepada Allah. Jadi kalau kita sholat untuk mengagungkan selain Allah, sama saja kita menyembahnya. Iya. Wallahu a'lam. Ada perkataan yang menyatakan bahwa banyaknya orang kafir di satu negeri dapat mendatangkan banyak musibah dan bencana. Apa benar demikian? Dan apakah ada dalil yang mendukungnya? Semua dosa jamaah sekalian, bukan hanya kekafiran dan kesyirikan, semua dosa. Dan itu memang yang paling berbahaya. Kesyirikan dan kekafiran adalah yang paling berbahaya. Tapi penyebab musibah itu semua dosa. Semua dosa. Sebagaimana Allah ingatkan, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Allah timpakan itu untuk membuat mereka merasakan sendiri sebagian, bukan semuanya, sebagian dosa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Agar mereka bertobat. Jadi semua dosa jemaah sekalian kita harus takut. Penyebab berbagai macam musibah dan malapetaka. Maka solusinya adalah bertobat dan mengingatkan orang untuk taubat. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa la rufi'a illa bitaubatin." Tidaklah musibah itu turun kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah itu dihilangkan oleh Allah kecuali dengan taubat. Dan jemaah sekalian, kalau Allah timpakan hukumannya, azabnya kepada para pelaku dosa itu, dan kita tidak melakukan dosa, juga kita berusaha menegur mereka, maka insya Allah kita selamat. Tapi kalau kita diam saja, maka kita juga akan kena. Sebagaimana Allah ingatkan,
wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, takutlah kamu kepada azab yang tidak saja menimpa orang zalim secara khusus. Artinya, orang baik pun akan kena. Kenapa? Karena dia diam saja. Jadi ini diantara solusinya. Kita sendiri bertobat kepada Allah dan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus berdakwah, terus mengajak kepada kebaikan, menyebarkan tauhid dan sunnah, melarang kesyirikan dan kekufuran. Mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, melarang perbuatan maksiat. Ini pencegah kita mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, pertanyaannya jemaah sekalian, kenapa misalkan ada daerah atau negeri itu mayoritasnya orang kafir, mereka baik-baik saja, tapi justru di negeri muslim banyak musibah dan malapetaka? Maka ketahuilah jemaah sekalian, tadi sudah kita jelaskan juga, musibah dan malapetaka bagi seorang muslim, di situ ada kebaikan yang melimpah, sedangkan hidup nyaman dengan berbagai macam kenikmatan bagi orang-orang kafir itu justru azab yang lebih parah. Jadi jangan kita anggap itu adalah kebaikan. Itu azab yang lebih parah yang disebut dengan istilah apa? Istidraj. Istidraj itu adalah azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Sehingga orangnya nggak tobat-tobat. Itu parahnya di situ. Dia nggak berpikir untuk tobat karena hidupnya enak terus, nyaman terus. Justru itu yang lebih berbahaya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Ketika mereka melupakan yang diperingatkan kepada mereka, maka kata Allah, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segala penjuru. Perhatikan ayat ini. Kata Allah, ketika mereka berpaling melupakan peringatan Allah, kufur kepada Allah, bermaksiat, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dari segala penjuru. Jadi nggak tobat-tobat, merasa hidup enak, nyaman terus, kufur terus, maksiat terus, sampai mereka telah benar-benar menyombongkan diri. Kata Allah, kami azab mereka tiba-tiba. Mereka pun berputus asa. Kenapa putus asa? Sudah nggak ada waktu untuk bertobat. Baik, mungkin kita azan dulu. Setelah azan kita lanjutkan sedikit tanya jawab sampai isya.
Bismillah. Bolehkah memajang foto-foto orang soleh, para ulama, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat? Dan bolehkah seorang muslim melakukan safar perjalanan jauh untuk satu hal yang dinamakan wisata religi ke kuburan orang-orang soleh yang dianggap wali dan semacamnya? Pertama, jemaah sekalian, memajang foto-foto orang soleh, para ustadz, para ulama, ini juga termasuk pintu kesyirikan. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ini juga pintu kesyirikan yang pertama yang menimpa umat Nabi Nuh alaihi salam, karena membuat gambar-gambar bernyawa. Nah, yang membuat ini bukan mereka yang menyembah gambar-gambar itu, tapi yang menyembah siapa? Anak keturunan mereka. Jadi anak keturunan mereka didatangi oleh iblis dan mengatakan kepada mereka, dulu nenek moyang kalian menyembah gambar-gambar itu, maka mereka pun menyembahnya. Oleh karena itu, dalam syariat Islam dilarang keras membuat gambar-gambar bernyawa, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al musawwirun. Sesungguhnya di antara orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah para tukang gambar. Orang yang membuat gambar-gambar bernyawa. Kata Nabi SAW, ini di antara yang paling keras azabnya. Karena perbuatan itu adalah sebab terjerumus dalam dosa syirik.
Kemudian yang perlu kita takutkan bukan hanya untuk diri kita, tapi anak keturunan kita juga. Mungkin kita yang membuat gambar itu dan memajang di rumah kita nggak akan menyembah foto itu. Bagaimana dengan anak keturunan kita? Apakah ada jaminan mereka tidak akan menyembahnya? Tidak ada yang bisa menjamin. Dan jemaah sekalian, ini bukan sekedar teori, fakta-fakta berbicara. Di Sulawesi dan di Maluku ada seorang guru. Beliau rahimahullah sangat berjasa. Termasuk saya masih kecil belajar baca tulis Al-Quran di sekolah beliau. Itu luar biasa sekolah yang dia bangun di Sulawesi dan di Maluku. Maka murid-muridnya itu berlebihan dalam memuliakan beliau. Sebagian ya, menempelkan foto beliau di rumah-rumah mereka. Ini generasi awalnya jemaah sekalian. Tapi sekarang anak-anak mereka menganggap foto itu kalau ada di rumah, maka rumah kita aman. Syirik atau bukan? Syirik. Mereka telah jadikan foto itu sebagai jimat. Dan Nabi SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, dia berbuat syirik. Ini fakta. Kemudian antum lihat di sebagian rumah makan ada gambar foto orang soleh. Itu tujuannya kenang-kenangan atau penglaris dagangan? Ya sebagian penglaris dagangan ya, mungkin sebagian hanya kenang-kenangan. Tapi faktanya ada orang untuk penglaris dagangan. Itu sudah syirik. Itu sudah termasuk syirik. Walaupun kita akui ulama beda pendapat soal hukum foto, apakah dia gambar bernyawa atau tidak. Tapi kalau dia foto orang soleh yang diagungkan, maka ulama tidak beda pendapat. Itu bisa menjerumuskan dalam kesyirikan, dan itu bukan lagi sesuatu yang dikhawatirkan, tapi sudah menjadi fakta. Jadi hati-hati, ini sangat berbahaya. Jadi nggak usahlah ustadz diajak-ajak selfie. Ini berbahaya. Kemudian jemaah sekalian, terkait melakukan perjalanan jauh untuk ziarah kubur, maka pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah, beliau mengatakan masuk di dalam larangan la tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar perjalanan jauh kecuali ke 3 masjid saja. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan jauh karena kemuliaan satu tempat atau demi ibadah khusus di tempat itu, maka tidak dibolehkan kecuali 3 masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi masuk dalam larangan tersebut, wallahu a'lam. Apakah termasuk syirik orang yang sering minta diruqyah tapi caranya aneh? Meruqyahnya dengan cara sedikit menekan tenggorokan, lalu diruqyah disuruh melafazkan Allahu Akbar. Jemaah sekalian, itu cara yang mengada-ada, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi tidak sampai tingkat kesyirikan. Yang syirik itu kalau minta ruqyah kepada dukun dan dia membaca mantra-mantra untuk minta tolong kepada setannya. Yang minta diruqyah dan yang meruqyah dengan cara seperti itu adalah telah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan berbuat syirik, meninggal dalam keadaan syirik? Jemaah sekalian, ini mungkin pertanyaan yang terakhir karena waktu sudah habis. Jadi pertanyaannya, orang tua semasa hidup berbuat syirik, kemudian sudah wafat.
Orang yang berbuat syirik itu ada dua macam. Pertama, dia memang bukan muslim. Dia memang bukan muslim. Walaupun dia orang tua kita, maka kita tidak boleh lagi mendoakan. Surat At-Taubah ayat 113 dengan tegas Allah mengatakan, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba. Tidak boleh seorang nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun kerabat dekat. Subhanallah, ini diantara bahaya syirik. Walaupun keluarga kita, orang tua kita sendiri mati sebagai orang musyrik, orang kafir, kita nggak boleh doakan. Kita doakan pun ya percuma, nggak ada gunanya. Allah nggak akan ampuni. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dia muslim tapi selama hidup melakukan dosa syirik, kemudian sekarang sudah wafat, maka jawabannya tergantung. Kalau sudah terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka dihukumi sebagai orang kafir. Kalau belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, maka masih tetap dihukumi sebagai seorang muslim. Untuk pembicaraan syarat-syarat pengkafiran ini butuh waktu yang cukup panjang. Insya Allah di kesempatan lain kita bahas. Namun secara ringkas, bahwa orang muslim yang melakukan dosa kekafiran tidak boleh langsung otomatis dihukumi kafir. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi dan ada penghalang-penghalang yang harus dihilangkan. Oleh karena itu, menghukumi seorang muslim telah kafir haruslah dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu. Jadi kita harus bedakan menghukumi perbuatan dan pelaku. Kalau dia muslim melakukan kesyirikan, perbuatannya kita sebut syirik, sedangkan orangnya belum tentu. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu. Di antaranya adalah iqamatul hujjah, untuk menghilangkan uzur kebodohan. Karena syariat memberi uzur kepada pelaku dosa yang tidak tahu. Makanya sekali lagi, permasalahan seperti ini memvonis pelaku itu sudah kafir, itu dikembalikan kepada orang yang berilmu. Selama belum bisa divonis kafir, maka dia tetap kita anggap sebagai muslim. Ya, itu singkatnya, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.